Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bahas soal efek debu ke proses ruang pembakaran. Jadi ya ada yang bilang motor konsumsi bahan bakarnya jadi 24 sampai 32 km per liter. Setelah itu, setelah servis throttle body jadi normal lagi dari 32 sampai 40 km per liter tergantung bensinnya. Penulis nggak pernah ya mengalami seperti itu. Jadi penurunan performa parah itu penulis alami ketika pakai bensin beda. Jadi konsumsi bahan bakar itu di 1000 km pertama itu memang turun. Jadi di motor masih nyis umur 300-400 tentu ya penulis eco riding kecepatan maksimal 60 itu konsumsi bahan bakar bisa 40 berapa gitu ya, eco riding 45an lebih ya. Terus setelah 1000 km turun jadi cuma 43, di bawah 45 lah jelasnya. Nah itu ya penurunan performa pertama. Nah, penurunan performa itu enggak penulis atributkan ke injektor yang butuh diservis, ke efek debu ke ruang bakar. Penulis selama servis gratis dari 1 sampai 4 itu motornya nggak pernah diapa-apakan ya di bengkel resmi. Jadi dari 1 sampai 4 motornya nggak diapa-apakan. Yang dilakukan itu maksimal membersihkan filter CVT, yang agak ringan membersihkan filter udaranya ya, yang di box filter. Terus yang pasti dilakukan adalah ngecas. Jadi ya nggak ada yang namanya servis CVT, nggak ada yang namanya servis throttle body. Performa motor penulis konstan terus sampai berapa kilo, mungkin sampai 20.000 kilometeran ya, itu performa motor sama terus 1:37 kalau di AVG, karena penulis saat itu belum mengukur rupiahnya ya. 1:37, terus kemudian ganti bensin pakai sel super jadi turun 136, pakai V-Power jadi turun lagi jadi 1:35, pakai Pertamax lagi ya kadang balik 137, 136. Nah kembalinya performa motor penulis itu adalah karena penulis pakai Shado SGR. Jadi penulis pakainya saat itu masih betul-betul sesuai rekomendasi Shado ya. Penulis pakai 3, penulis pakainya 3 saset ya. Jadi 100 pertama ganti oli dicampuri Shado, setelah itu setelah 100 km pakai Shado lagi, setelah 100 km pakai Shado lagi, total pakai 3 saset. Nah itu terasa ya, kompresi jadi makin padat, tenaga makin enak, dan juga konsumsi bahan bakar yang paling kelihatan. AVG nya langsung naik di atasnya 40. Jadi selama belum pakai Shado itu terbaiknya kalau misalnya pas berkendara ngirit-ngirit bensin, irit-irit itu 1:40 untuk pemakaian normal. Pemakaian normal maksudnya ya ada macet-macetnya, ada lampu merah mesin nggak dimatikan, macet ya diikuti terus.
paling mentoknya itu 1/40, tapi ya lebih sering 1/39. Setelah pakai SADO SGR 1/40 itu minimnya. Kayak sekarang pemakaian roda banter roda kalem 1/42. Roda banter roda kalem ini karena ya penulis sesekali gaspol ya. Kayak kemarin gaspol sampai 0-100 juga, kan nggak mungkin ya bisa irit. Tapi ya ini angkanya di MID 42 km/liter. Kalau penulis turuti tiap hari jalan kayak gini, nyantai kayak gini, tentu kalau olinya juga mendukung ya, karena bisa dilihat sendiri ini jalan konstan cuma 4 bar, padahal kalau oli licin itu pasti 6 bar. Jadi kalau olinya juga mendukung, jalannya nyantai terus kayak gini, jalan kecepatan 55, 60, 40 gitu ya, konsumsi bahan bakar bisa sampai 48 di MID 48 km/liter. Nah jadi di motor penulis nggak pernah ada servis throttle body, nggak ada apa gitu ya, performa nggak turun. Sekarang ya hanya dengan modal SADO SGR, hanya dengan modal oli yang baik, bensin juga masih pakai Pertalite, pro kapasitor, sileknya pakai 2 cm, itu performa ya bisa dibilang masih sama dengan ketika motor masih baru. Nggak ada lagi penurunan performa, padahal penulis nggak pernah melakukan servis throttle body. Apa kuncinya? Kuncinya adalah menggunakan filter bensin, filter udara yang pori-porinya rapat. Jadi filter udara penulis sudah pernah dicuci pakai air sabun sehingga pori-porinya rapat. Setelah pori-pori rapat ini, di belakang setelah filter itu nggak ada debu lagi. Jadi mungkin ada NMAX, ada Aerox, ada Lexi, ataupun ya motor Honda PCX 150, 160 dan seterusnya. Itu mungkin ada ya yang motornya jadi boros, terus setelah di servis throttle body jadi irit lagi. Tapi penulis nggak mengalami itu ya. Karena apa? Karena motor penulis nggak pernah sampai performanya turun drastis. Jadi kalau lihat angka MID itu paling minimnya 35 km/liter. Mungkin pernah 32, tapi itu ya dipakai gate-gatean setengah mati ya. Enggak kayak gini makainya. Makainya ya bisa was gitu ya. Gaspol terus di sini. Rem gaspol. Jadi nggak pernah melakukan servis throttle body. Tapi konsumsi bahan bakar nggak pernah drop sampai nggak sampai pernah seperti yang orang-orang gitu ya, sampai 24 km/liter. Ya lihat yang seperti itu ya, penulis anggap itu terjadi karena debu. Jadi entah mengapa ya orang kok menganggap bahwa kalau pakai filter standar itu sudah paling bersih. Filter beli baru nyis itu paling bersih, padahal ya nggak ada jaminan. Kita ya harus cek sendiri. Zaman sekarang beda dengan zaman dulu. Zaman dulu filter itu busa, tebel. Jadi yang namanya belakang filter itu bersih, sama sekali bersih. Tapi sekarang ini orang kok rasanya sudah nggak lagi ya, nggak menganggap bahwa kebersihan setelahnya filter itu sesuatu yang bisa dicapai dengan mudah. Penulis ingat betul ya, saat masih punya opo jenenge
bahkan Suzuki Crystal ya, punya Suzuki Crystal, punya Honda Supra saat masih pakai Suzuki Spin. Itu yang namanya belakangnya filter, setelahnya filter udara, itu bersih 100%, nggak ada jelaga macem-macem. Ditolet pakai tangan itu bersih ya. Ingat betul penulis, karena apa ya, karena tolet ditolet, bersih gitu ya. Dan ya baru akhir-akhir ini aja, ketika punya motor mulai tahun berapa ya, mulai dari zamannya Honda Beat itu ya, bongkar apa jenenge filter, pegang belakangnya kok ono jelaga gitu ya. Kalau NMAX penulis lupa, tapi yang jelas penulis itu bersihkan filter sendiri ya, di entah berapa kilometer itu. Jadi kayak kasus Spin ya, Suzuki Spin, motor penulis itu bebas masalah ya. Terus mengalami bel putus karena ya penulis dulu itu nggak pernah memperhatikan bel itu kapan ganti ini ya. Kalau sekarang masih termasuk rajin ya, umur 30.000 ada niatan ganti. Kalau dulu enggak, dulu itu ya pakai toh, nggak lihat beltnya umurnya berapa, putus tengah jalan, motornya macet, akhirnya dibawa ke bengkelnya ya bengkel saono, diservis macam-macam sama bengkelnya. Terus ternyata kemudian motornya jadi mati-matian, motornya jadi apa, problem gitu ya. Terus ya penulis cuma bisa bongkar karbu ya, bongkar DW, bongkar dari atas saja yang sederhana. Ya ternyata kok ada debu gitu loh. Penulis pikir itu bensinnya kotor barangkali ya, tapi kemudian terus penulis niat bersihkan filter, karena biasanya kan bersihkan sendiri, bersihkan filter. Ternyata sama bengkel yang mengerjakan itu klipnya itu nggak dipasang. Jadi di motor Suzuki Spin bagian filternya itu ada klipnya ya, klip yang memastikan bahwa tutup filter itu bisa rapat, dan ternyata itu nggak rapat. Sebelumnya penulis ingat betul ya, yang namanya saluran udara masuk itu betul-betul bersih, 100% bersih, kalau debu sama sekali. Tapi karena gara-gara klipnya itu nggak dipasang, ya hilang ya. Akhirnya apa? Akhirnya jadi ada debu. Debu ini kemudian jadi mengganggu kerjanya karbu, karena karbunya tipe vakum, yang pelampungnya itu naik berdasarkan tekanan udara. Ketika debunya numpuk, klep vakumnya itu nggak bisa naik karena kehalang sama debu, sama kotorannya. Nah mulai itu dah penulis jadi sangat memperhatikan kebersihan saluran udara masuk. Ya tentu penulis itu ya masih lugu percaya dengan kemampuan filter udara yang dikasih pabrikan. Kalau untuk motor penulis nggak begitu perhatian ya, pertama ya. Jadi ya wis, punya sendiri, cuci air sabun, kosok, bilas dengan ya sampai memastikan sabunnya hilang, dikeringkan, pasang, sudah kebiasaan. Tapi terus lihat yang di mobil,
Yang di mobil filternya masih bawaan. Mobil sebelumnya mengalami masalah RPM naik-naik sendiri gitu ya. Yang setelah diservis jadi normal lagi. Katanya orang itu ya cuma bertahan beberapa ribu kilometer. Setelah itu butuh servis lagi. Ya penulis pun lihat kondisinya gimana. Ternyata di belakang filter itu banyak debu. Jadi penulis usah pakai tangan kok ada jelajahnya. Ya ternyata filtrasi bawaan dari pabrikan itu buruk. Saking buruknya sehingga jangan sampai muncul jelaga di bagian filternya. Dan penulis pun jadi ingat juga bahwa oh iya ya ternyata di NMAX itu kayaknya dulu waktu awal-awal motor masih fresh itu ada jelaganya juga di belakang filter. Jadi ingat. Terus nyoba tes lagi kok sekarang bersih, padahal dulu jelas kotor. Ternyata ya mencuci filter itu membuat porinya makin rapat, justru membuat filternya bekerja lebih baik. Belakang yang setelahnya filter jadi bersih. Penulis baru sadar itu. Terus penulis baru sadar juga bahwa ya itu juga mungkin kuncinya mengapa motor-motor penulis itu awet-awet. Awet dari sisi saluran bahan bakarnya ya. Kecuali ya karena karat ya, karena karat juga sudah apa-apa no kan. Tapi yang jelas kebanyakan motor penulis awet dari sistem saluran bahan bakarnya. Karbu nggak tahu dibersihkan ya aman, injektor nggak pernah diservis juga aman. Ternyata justru kebiasaan ngirit ya, filter cuma dicuci pakai air sabun itu malah jadi kunci untuk bikin motor itu awet. Jadi justru orang-orang yang beli filter orisinil setiap kali servis itu beli, itu justru jadi orang yang merugi karena justru waktu beli filter itu malah jadi harus servis throttle body. Karena kalau nggak gitu performa motor bisa turunnya sampai parah fatal, sampai ya 24 atau berapa gitu. Sementara itu yang filternya dicuci air sabun malah awet, malah bisa sampai sekarang performa masih seperti motor baru, baik akselerasi maupun top speed maupun konsumsi bahan bakar. Ya karena ada modif, konsumsi bahan bakar sekarang malah lebih baik daripada saat motor masih baru. Ya ironinya itu ya, orang yang merasa butuh paling baik beli filter orisinil malah jadi boros. Sementara itu opsi lain pakai oli rekomendasi dealer justru malah bikin mesin makin pamer oli, makin berkurang, bikin kompresi bocor, macam-macam yang juga mengurangi performa. Jadi ya gimana ya, yang namanya rekomendasi ya, yang di atas kertas kelihatan bagus belum tentu bagus beneran. Justru usaha untuk ngirit itu malah jadi bikin motor lebih awet, lebih bebas dari servis. Anehnya gitu ya. Ya wes itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.